Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian sehat selalu, baik di dalam pondok maupun di luar pondok. Oke, pada kesempatan kali ini, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya Bapak memberikan selamat kepada kalian karena sudah sukses melewati ujian tengah semester. Semoga nilai kalian baik dan tetap membanggakan bagi orang tua kalian. Oke. Sebelum kita beralih ke pembelajaran, alangkah baiknya kita mengingat dulu pembelajaran sebelum UTS kemarin, yaitu kalian sudah mempelajari tentang bab 1 dan bab 2, di mana bab 1 kalian sudah mempelajari tentang besaran dan pengukuran, dan di bab 2 kalian sudah mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Sekarang, selanjutnya di bab 3 kalian akan mempelajari tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Tetap fokus pada video ini, jangan beralih ke yang lain. Buka catatannya, tulis isi materi video ini, dan jangan lupa tetap jaga jarak dan selalu berdoa. Oke, langsung saja ke materinya. Anak-anak, kita akan langsung saja mempelajari materi selanjutnya. Setelah kalian sudah mengerjakan UTS atau sudah melaksanakan UTS, sekarang kita akan melanjutkan ke bab selanjutnya tentang IPA, yaitu bab 3. Kita akan mempelajari klasifikasi materi dan perubahannya. Mungkin di buku LKS kalian agak sedikit berbeda judulnya, tapi pada dasarnya materi yang akan kita pelajari itu adalah klasifikasi materi dan perubahannya. Oke, langsung saja. Yang pertama, klasifikasi materi. Pada dasarnya materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati sebuah ruang. Jadi segala sesuatu yang mempunyai massa atau yang biasa kalian sebut dengan berat dan dapat menempati sebuah ruang itu disebut sebuah materi. TV materi, Pak? Iya. Manusia materi, Pak? Iya. Jadi segala sesuatu yang mempunyai massa atau berat dan dapat menempati sebuah ruangan itu adalah sebuah materi. Hampir di benda tak hidup maupun benda atau makhluk hidup itu pasti sebuah materi atau tersusun dari materi-materi. Nah, berdasarkan wujudnya, kita bahas dulu berdasarkan wujudnya. Berdasarkan wujudnya, materi itu dapat dikelompokkan menjadi zat padat, cair, dan gas. Jadi, materi itu dikelompokkan menjadi sebuah zat, bukan zatnya itu ada zat padat, zat cair, dan gas. Mungkin kalian di SD sudah pernah mempelajari tentang zat padat, cair, dan gas. Nah, sedikit Bapak ulas. Ya, contoh zat padat itu adalah besi, emas, dan seng, dan TV, dan macam-macam ya. Lalu contoh zat cair itu adalah air, minyak goreng, dan bensin. Itu adalah zat cair. Air, sirup, dan segala macamnya itu yang ciri-cirinya sudah mungkin kalian pelajari di kelas 1 itu ya. Lalu zat gas adalah udara, asap, dan uap air. Jadi gas itu contohnya udara, asap, dan uap air. Dan pasti kalian sudah pernah melihat tentang gambar ini ya, dimana kalau gas itu menjadi cairan itu akan mengembun, cair menjadi padat itu membeku, padat menjadi cair itu mencair, gas menjadi padat itu menyublim, padat menjadi gas itu juga menyublim atau mengkristal gitu ya. Jadi sedikit kita mengulas pelajaran yang ada di SD dulu. Oke. Nah, tabel klasifikasi materi. Berdasarkan komposisi dan sifatnya, tadi kan berdasarkan wujudnya. Sekarang materi itu di SMP kalian akan mempelajari berdasarkan komposisi dan sifatnya.
berdasarkan komposisi dan sifatnya. Komposisi itu apa sih, Pak? Lah biasanya kan kalian makan makan snack itu ya. Biasanya kan di situ ada komposisinya, komposisi snack kerupuk atau komposisi snack kerupuk pedas. Itu ada kerupuknya dari tepung kanji umpama ya. Dan ada bumbunya dari cabai bubuk atau bumbunya dari cabai bubuk dan dikasih pewarna. Itu komposisi ya. Dan sifatnya itu jelas ya, semua mama Adi mempunyai sifat yang baik. Ikmal mempunyai sifat yang jelek. Itu kan sifat itu sudah kalian pahami ya. Jadi komposisi itu istilahnya lapisan-lapisannya atau bahan-bahannya. Sifat itu yang yang bahan itu nanti memiliki kemampuan apa atau sifat apa, itu yang akan kita bahas di sini. Nah, komposisi dan sifat materi di alam dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, materi itu dibagi menjadi dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Oh ya, ketika Bapak menjelaskan seperti ini, tolong sambil dicatat ya, agar kalian mempunyai catatan dan ketika nanti ujian semester, nanti kalian tinggal belajar dari catatan-catatan kalian. Oke. Yang pertama materi itu dibagi menjadi dua, yaitu ada zat tunggal dan campuran. Jadi dibagi menjadi dua, zat tunggal dan campuran. Lah, zat tunggal sendiri itu dibagi menjadi dua juga, yaitu ada unsur dan senyawa. Jadi zat tunggal itu dibagi menjadi unsur dan senyawa. Lalu kalau campuran, Pak, campuran itu juga dibagi menjadi dua, yaitu campuran heterogen dan campuran homogen. Nanti pengertiannya Bapak sampaikan di belakang ya. Jadi sambil dicatat dulu juga. Jadi zat tunggal itu ada unsur dan senyawa, campuran itu ada heterogen dan homogen. Jadi ada sama-sama mempunyai dua bagian gitu ya. Dari materi menjadi dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Zat tunggal itu ada unsur dan senyawa, materi campuran itu ada heterogen dan homogen. Heterogen dibagi menjadi dua, yaitu koloid dan suspensi. Koloid dan suspensi. Kalau campuran homogen itu dibagi hanya menjadi larutan. Jadi ini harus kalian hafalkan. Mungkin di LKS kalian juga sudah diterangkan ya, bahwa materi itu dibagi menjadi zat tunggal dan zat campuran, zat tunggal dibagi menjadi unsur dan senyawa, dan campuran dibagi menjadi heterogen dan homogen. Jadi ini dihafalkan, jangan sampai kalian lupa. Atau sambil Bapak ngomong ini kalian catat ya. Jadi materi itu dibagi menjadi zat tunggal dan campuran. Oke, sudah selesai mencatatnya ya. Oke, langsung saja ke zat tunggal. Nah, zat tunggal tadi kan dibagi menjadi dua, ada unsur dan senyawa. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi. Jadi unsur itu adalah zat tunggal, namanya zat tunggal ya. Zatnya itu berarti satu yang tidak dapat dibagi lagi. W1 dan tidak dapat dibagi lagi. Jadi hanya satu dan tidak dapat dibagi lagi. Diingat-ingat ya. Menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Lah, apakah bisa dibagi, Pak? Aslinya bisa, tapi tidak dengan proses kimia yang biasa-biasa saja, dengan proses kimia yang khusus. Ingat, saya dulu kan pernah menerangkan bahwa IPA itu dibagi menjadi berapa bagian? Ada 3 bagian, fisika, kimia, dan biologi. Jadi di sini kita akan membahas tentang kimianya. Pada dasarnya tentang zat-zat itu lebih condong ke kimia. Oke, kembali lagi, unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Jadi setelah kalau kita bagi gitu ya, yang nggak akan menjadi zat lagi, akan menjadi sebuah atom. Atom itu apa? Atom itu adalah bagian terkecil dari
suatu zat gitu ya. Jadi nggak mungkin lagi dibagi gitu. Jadi contoh unsur itu ada besi, timah, seng, tembaga, dan nikel. Jadi besi kalau dibagi lagi itu nggak akan menjadi besi yang lain, alias akan cuman menjadi atom besi. Jadi tambah kecil ya jadi atom, nggak jadi apa-apa lagi. Nah, lalu para ahli kimia menggunakan simbol atau lambang untuk menunjukkan perbedaan antara unsur kimia yang satu dengan yang lain. Jadi saking banyaknya unsur gitu ya, saking banyaknya unsur, maka para ahli kimia itu untuk mempermudah bagaimana kita mengenali unsur tersebut, maka ahli kimia itu menggunakan simbol atau lambang. Nah, apa saja Pak? Ya, saya kasih contoh di sini ada 7 contoh. Ini masih banyak lagi ya, ini cuma contoh saja. Saya beri contoh 7 contoh. Yang pertama ada aluminium. Nama latinnya aluminium, sama. Nama Indonesianya juga aluminium. Jadi sama ya, nama latin dan nama Indonesianya. Lambangnya Al, A besar, L kecil. Jadi sama ya. Oke, nama latinnya aurum. Nah, aurum itu ternyata nama latinnya emas. Jadi aurum itu bahasa Indonesianya emas. Bahasa latinnya emas, maaf. Jadi emas itu mempunyai nama latin aurum. Lambangnya A besar, U kecil, AU, gitu ya. Lalu perak itu mempunyai nama lain argentum, bukan Argentina ya, tapi argentum. Nah, argentum ini mempunyai lambang, atau perak ini mempunyai lambang AG dari argentum ya, bukan PE. Jadi jangan sampai salah ya, mentang-mentang perak kalian tulis PE, bukan. Perak itu nama latinnya argentum. Jadi lambang ini penulisannya itu dari nama latin. Lalu nama latinnya oksigen itu cuma beda di penulisan ya. Kalau nama latinnya oksigen itu pakai X sama Y, oksigen. Nah, kalau di Indonesia kan pakai KSI ya, kalau di nama latin itu pakai XY. Lambangnya O. Lalu hidrogen juga berbeda sedikit, sama nama latinnya hidrogen cuma pakai Y ya. Lambangnya itu H. Lalu karbon itu cuma beda C sama K ya, tapi lambangnya itu ikut yang nama latin jadi C. Besi nama latinnya itu ferrum. Nah, makanya lambangnya itu Fe bukan Be ya. Jadi aluminium, aurum, argentum, ferrum ini merupakan logam. Jadi unsur logam. Jadi aluminium, aurum, argentum, dan ferrum itu merupakan unsur logam. Lah, oksigen, hidrogen, dan karbon, oksigen dan hidrogen tepatnya ya, ini adalah gas atau non logam. Juga karbon juga non logam. Jadi oksigen, hidrogen, dan karbon itu non logam. Kalau oksigen dan hidrogen itu non logam, gas. Ya, diingat-ingat, gas kan tadi ada 3 bentuk wujud, yaitu padat, cair, dan gas. Lah, oksigen dan hidrogen ini adalah masuk gas. Lah, karbon masuk mana, Pak? Karbon itu padat tapi semi logam. Bukan logam, bukan non logam, tapi semi logam. Nah, cara pemberian lambang unsur menurut Berzelius. Jadi yang menemukan atau yang menetapkan lambang unsur itu ada ahli kimia yang bernama John Jacob Berzelius. Jadi namanya John Jacob Berzelius. Berzelius ini memberikan patokan cara pemberian lambang unsur. Nah, cara-caranya adalah ada 3. Setiap unsur dilambangkan dengan 1 huruf, yaitu huruf awal dari nama latinnya. Contohnya yang gas ini ya, oksigen kan O nama awalnya, hidrogen itu H nama awalnya. Jadi patokannya itu adalah huruf awal dari nama latinnya, gitu ya. Huruf awal dari nama latinnya. Huruf awal ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Jadi
huruf awalnya itu ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Gitu. Untuk unsur yang memiliki huruf awal sama diberikan satu huruf kecil dan nama unsur tersebut. Seperti contohnya ini ya, karbon dengan nanti di sini ada ini, karbon dengan kalsium. Jelas nama latinnya karbon itu carbon, kalsium itu calcium. Sama-sama C-nya depannya, sama-sama huruf besarnya, sama-sama ada A-nya. Lah untuk membedakannya, kalau karbon itu hanya ditulis C, sesuai ini ya, setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf, yaitu huruf awal dari nama latinnya. Kalau kalsium itu Ca, itu ya, dibedakan lagi. Nanti ada lagi. Lanjutkan ya. Setelah kalian tadi kan Bapak sudah menjelaskan tentang pemberian lambang unsur. Contohnya kan karbon dilambangkan dengan C, kalsium jadi Ca gitu ya. Jadi apakah ada yang lain Pak, unsur-unsur yang lain? Nah, jadi untuk menjelaskan tentang unsur-unsur itu, jadi para ahli kimia itu sudah menyusunnya di suatu yang namanya sistem periodik unsur. Jadi di muka bumi ini sudah disusun unsur-unsur tersebut di sistem periodik unsur. Nah, ini sistem periodik unsur. Jadi unsur-unsur yang ada di muka bumi itu ya ini. Jadi ada berapa unsur ini ya? Ada 103 unsur gitu ya. Nah, warna biru ini menunjukkan unsur-unsur logam. Li, Be, Na, Mg, natrium, magnesium ya. Terus ada Zn, ada Cu. Cu tadi apa? Tembaga ya, cuprum. Terus ada Al, mana Al? Nah, ini ada Al ya, ada aluminium. Fe mana kita cari? Mesti ada. Fe, besi ya. Nah, biru itu menunjukkan unsur logam. Kalau yang kuning apa? Kuning itu metaloid. Metaloid itu yang saya metaloid itu hampir semi logam itu ya, logam tapi tidak termasuk unsur logam murni gitu. Kalau yang hijau ini non logam, karbon itu non logam ya. Oksigen ini tadi ya, O itu oksigen, H itu hidrogen, itu non logam. Lalu yang pink ini itu gas mulia. Gas mulia itu jelas bukan logam itu ya. Jadi bisa disimpulkan kalau yang biru ini logam, yang kuning ini metaloid, yang hijau ini adalah non logam, termasuk yang pink ini juga non logam alias gas mulia. Oke, selanjutnya senyawa. Sambil dicatat ya. Senyawa. Nah, tadi kan kita kembali lagi ke susunannya tadi, bahwa materi itu kan dibagi menjadi zat tunggal dan campuran. Zat tunggal itu dibagi menjadi unsur dan senyawa. Yang kedua, zat tunggal kedua adalah senyawa. Senyawa merupakan zat tunggal murni, zat tunggal atau murni yang dapat diuraikan menjadi dua atau lebih zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Kalau unsur tadi kan tidak dapat diuraikan menjadi zat yang lain. Kalau senyawa itu bisa diuraikan menjadi dua atau lebih zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa tentunya. Contohnya apa? Contohnya air. Oh, seger ini ya, air. Air memiliki rumus H2O. Mesti ya, pernah lihat ya, air itu H2O. Atau nama lainnya itu bukan H2O, bacanya bukan H2O ini aslinya. Bacanya itu adalah dihidrogen monoksida. Jadi air itu nama lainnya adalah dihidrogen monoksida. Dapat diuraikan menjadi unsur hidrogen karena punya H ini ya. H tadi kan hidrogen dan O. O itu oksigen. Loh Pak, kok ada duanya di tengah-tengah ini? Karena di sini dia mempunyai dua hidrogen, dua unsur hidrogen dan satu unsur oksigen. Gitu ya. Dua unsur hidrogen dan satu unsur oksigen. Nah, makanya dinamakan dihidrogen monoksida. Di itu dua. Nanti kalian akan pelajari di SMA ya.
kalau kalian masuk di SMA dan masuk jurusan IPA. Oke, makanya dinamakan dihidrogen monoksida. Nah, di itu 2, mono itu 1. Nah, 2 hidrogen dan 1 oksigen. Nah, senyawa terbentuk melalui pencampuran unsur secara kimia. Jadi ini cuman sebuah model ya, karena kita nggak tahu bentuk aslinya sebuah unsur itu seperti apa. Jadi ini hanya dimodelkan oleh ilmuwan. Jadi seperti tempel-tempel gitu ya. Mungkin kalian pernah lihat di film itu. Jadi bentuk aslinya itu seperti ini, bentuk secara modelnya itu seperti ini. Lah, kan di sini juga ada tulisan dapat diuraikan menjadi 2 atau lebih zat yang lebih sederhana. 2 atau lebih. Nah, contohnya di sini Bapak kasihkan juga, di sini ada boron hidrida. Nah, boronnya itu di tengah, hidrida ini. Nah, lalu ada amoniak. Amoniak ini yang buat bom. Oke. Metana ini juga bisa membuat bom. Ini air, ada asam fluorida, ada asam klorida. Nah, jadi bisa ini berapa? 1, 2, 3, 4. Ini 3. Ini 3. Maksudnya 3 penyusunnya ya. Lihat 4, ini 4, ini 5. Ini cuma 2. Air itu ada 3. Nah. Oke. Yang kedua, setelah senyawa, kita bahas senyawa tadi kan ada zat tunggal dan zat campuran. Sekarang kita bahas zat campuran. Zat campuran adalah suatu materi yang terdiri atas 2 zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Jadi campuran itu terdiri atas 2 zat tetapi masih mempunyai sifat zat asalnya. Bisa ditangkap ya. Jadi terdiri dari 2 zat, tapi sifatnya ini masih ngikut, ya, masih ngikut di apa namanya, di zatnya itu, gitu ya. Yang pertama ada campuran homogen. Campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Jadi karena sangat-sangat nggak kelihatannya, jadi zat ini dinamakan campuran homogen atau zat campuran homogen. Contohnya itu larutan gula, larutan garam, dan sirup. Nah, di sini dilihat ya. Jadi kalau zat campuran homogen itu ciri-cirinya pasti akan membentuk sebuah larutan. Larutannya apa? Larutannya itu tersusun atas zat pelarut dan zat terlarut. Contohnya gini, kalian memasukkan gula, ini anggap aja gula ya, ke dalam air. Gula itu sifatnya adalah zat terlarut. Air itu adalah zat pelarut. Jadi lihat, pelarut ditambah zat terlarut, akhirnya akan menjadi sebuah larutan. Gitu ya. Tapi karena zatnya ini terlarut, maka larutannya ini akan menjadi satu. Jadi kelihatannya kayak kita lihat air gitu ya. Enggak terlihat gulanya, kecuali kalau gulanya itu terlalu banyak. Pasti nanti ada sisanya di bawahnya sini ya. Tapi kalau kita mencampurkan dengan pas gitu ya, maka mencampurkan dengan pas dan kita aduk dengan pas, maka akan menjadikan larutan yang pasti nggak kelihatan gulanya. Maka disebut campuran homogen karena tidak bisa dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Contohnya juga sirup. Ketika kalian menuangkan sirup mereknya Marjan gitu ya, ketika kalian campurkan maka akan terbentuk seperti ini kan. Nggak kelihatan sirupnya itu sudah tercampur dengan air. Jadi maka dinamakan campuran homogen. Nah, campuran homogen juga dibagi juga menjadi ada larutan asam, basa, dan garam. Nah, di sini larutan asam itu adalah larutan yang mempunyai sifat, kan tadi berbeda-beda kan sifatnya ya. Jadi rasanya masam. Jadi kan homogen tadi
tidak dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Lah, dibagi lagi homogen itu menjadi larutan asam, basa, dan garam. Larutan asam itu ciri-cirinya bisa ditulis ya. Yang pertama, rasanya masam. Tapi jangan sampai kalian coba kecuali itu makanan. Ya. Jadi meskipun itu adalah larutan asam, tapi jangan sampai kalian coba kecuali itu makanan, memang makanan. Contoh jeruk ya, itu kan memang asam. Tapi kalau yang lain jangan dicoba. Oke. Yang pertama sifatnya adalah rasanya masam. Yang kedua, derajat keasamannya atau pH itu kurang dari 7. Nah, ini nanti akan kalian pelajari di kelas 2 atau di SMA nanti ya. Terus dapat memerahkan kertas lakmus biru. Nah, kertas lakmus itu ini. Nah, awalnya kertas lakmus biru ketika dicelupkan ke dalam asam maka nanti akan berubah menjadi merah. Tidak merubah warna kertas lakmus merah. Nah, ketika nanti ada kertas lakmus merah dicelupkan ke asam maka tidak akan merubah warnanya, tetap akan menjadi merah. Menghasilkan ion H+ jika dilarutkan ke dalam air. Ini nanti akan dijelaskan di kelas 2 atau di SMA ya. Lalu ada sifat basa, rasanya pahit. Basa itu rasanya pahit. Kalau asam tadi rasanya masam, kalau basa rasanya pahit. Derajat keasamannya itu lebih dari 7 gitu ya. Dapat membirukan kertas lakmus merah. Nah, ini contohnya ya, kertas lakmus merah dicelupkan ke dalam larutan basa akan menjadi biru. Tidak merubah warna kertas lakmus biru. Oke. Lalu ada sifat garam. Rasanya manis, asin atau tidak berasa. Nano-nano ya. Nano-nano itu aslinya garam. Nah, enggak, saya bercanda. Oke. Derajat keasamannya pH-nya itu sama dengan 7. Tidak merubah warna kertas lakmus. Jadi meskipun kalian celupkan lakmus biru atau merah ke dalam garam, maka tetap menjadi biru dan merah, enggak berubah gitu ya. Oke. Asam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya ini ya. Asam dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya ada asam cuka, aki, dan asam askorbat. Nah, maka dari itu saya tidak merekomendasikan kalian mencoba asam gitu ya. Karena kalau kalian mencoba aki bisa hancur nganu kalian ya. Tapi ada juga asam yang bisa dimakan. Contohnya asam askorbat yang ada di dalam buah-buahan. Kalau ini boleh kalian coba. Kalau ini jangan sampai kalian coba. Percaya saja kepada saya kalau ini rasanya asam. Itu aja ya. Oke. Kalau basa dalam kehidupan sehari-hari itu ada antasid. Nah, kalau basa itu ada juga yang bisa dimakan, ada juga yang nggak boleh dimakan gitu ya. Antasid di lambung. Loh Pak, lambung kok kita makan basa? Karena di dalam lambung itu terdapat cairan asam yang namanya asam klorida. Gunanya apa? Gunanya untuk mencerna makanan-makanan yang masuk ke dalam lambung kalian. Jadi ketika kalian sakit lambung, pada dasarnya sakit lambung itu agak melenceng sedikit ya. Pada dasarnya sakit lambung itu merupakan lambung kita memproses atau kebanyakan mengeluarkan asam klorida. Jadi ketika lambung kalian ada yang luka kena asam klorida maka perih gitu ya. Lah, kenapa kita beri larutan basa? Agar asam klorida yang ada di dalam lambung kita itu lebih netral atau tidak berlebihan gitu ya. Terus sabun itu juga basa. Ini juga saya rekomendasikan tidak dicoba. Karena nanti kalian bisa kena penyakit sakit perut gitu ya, bukan penyakit perut, sakit perut. Oke. Sabun itu adalah basa. Nah, sabun ini kenapa kita mandi pakai sabun? Karena tubuh kita menghasilkan asam, keringat ya. Jadi tujuannya sabun ini untuk menetralisir keringat yang ada di tubuh kalian, gitu ya. Makanya kalau mandi pakai sabun, jangan nggak pakai sabun, itu ya. Lalu deterjen juga basa.
Nah, Pak, untuk memisahkan campuran itu gimana caranya? Lah, campuran itu bisa kita pisahkan. Kok bisa ngerti mana asam, mana basa? Yaitu kita pisahkan campuran. Caranya ada beberapa. Yang pertama ada filtrasi. Apa itu filtrasi? Filtrasi adalah metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan cairan dengan padatan yang tidak larut. Pada intinya filtrasi ini adalah saring. Jadi kita menyaring. Gitu ya. Filtrasi itu menyaring. Lalu ada sentrifugasi. Ini upgrade-nya dari filtrasi, alias pada dasarnya ini saringan tapi lebih kompleks itu ya. Jadi kita masukkan campurannya itu ke dalam botol-botol ini ya. Ini bukan botol, ini namanya tabung. Tabung ini nanti kita putar dengan kecepatan penuh dengan motor. Set, ini kita putar, nanti di dalam tabung ini akan muncul endapan-endapan. Lah, itu akan membedakan antara antara campurannya itu ya. Lalu ada destilasi. Destilasi itu adalah pemisahan larutan berdasarkan titik didih larutan. Ini kita memakai jadi dipanaskan gitu ya. Jadi minyak bumi itu ketika contohnya kan di sini destilasi minyak bumi. Jadi minyak bumi itu kita dapatkan dari ngebor ya, dari tambang minyak bumi. Itu hasilnya itu enggak murni minyak bumi. Pasti kan ada tanahnya, ada kecampuran lumpurnya, ada kecampuran airnya. Lah, kita destilasi supaya kita menghasilkan minyak murni. Nah, minyak murni ini yang nanti akan digunakan lagi, dicampur lagi untuk menjadi pertalite, premium, pertamax gitu ya. Jadi destilasi ini berfungsi untuk menyaringnya ya tanah itu tadi, ya lumpur, ya air, ya zat-zat lain yang tercampur di dalam minyak mentah itu untuk menjadi minyak murni. Lalu ada kromatografi. Kromatografi adalah pemisahan berdasarkan pada kecepatan perambat antar partikel zat. Jadi kalau di kromatografi ini ada mesinnya sendiri ya. Ini nanti akan kalian alami jika kalian masuk di kuliah di jurusan kimia. Nanti akan dijelaskan itu ya. Lalu sublimasi, metode pemisahan zat yang dapat menyublim. Menyublim tadi apa? Perubahan dari gas menjadi padat atau padat menjadi gas. Jadi metode pemisahan zat yang dapat menyublim dengan zat yang tidak dapat menyublim. Itu ya. Nah, ada yang kelewatan, Bapak kelewatan, ada campuran heterogen. Campuran heterogen itu adalah campuran yang pada dasarnya kalau homogen tadi kan sama sampai tidak bisa dibedakan. Kalau campuran heterogen itu bisa dibedakan itu ya. Ini Bapak kayaknya kelewatan. Jadi kalau campuran heterogen itu campuran yang masih menyisakan zat sisa gitu ya. Contohnya apa? Contohnya kopi. Kopi kan ketika kita minum kopi pasti di dalamnya nanti akan sisa yang apa namanya itu? CT itu ya. Nah, kalau bapak-bapak kalian itu biasanya kalau pagi minum kopi itu kan sisanya ada CT-nya. Lah, itu merupakan salah satu contoh dari zat campuran heterogen. Apalagi susu. Susu itu juga zat campuran heterogen. Susu itu termasuk koloid. Oke. Nah, setelah kalian mempelajari tentang zat campuran, zat tunggal, nah nanti akan kalian pelajari juga yaitu ada yang namanya perubahan fisika dan perubahan kimia. Kalau perubahan fisika itu tidak terbentuk zat baru, jadi murni balik lagi gitu ya. Kalau perubahan kimia itu terbentuk zat baru. Ini dicatat ya. Komposisi materinya tidak berubah. Jadi perubahan fisika itu komposisi materinya tidak berubah. Perubahan kimia, komposisi materi sebelum dan sesudah reaksi mengalami perubahan. Jadi bahan-bahannya itu tidak berubah kalau fisika.
Kalau perubahan kimia pasti berubah. Lalu tidak terjadi perubahan warna, bau, rasa, dan tidak terbentuk endapan. Itu ya. Jadi tidak ada perubahan warna, bau, rasa. Ini yang harus kalian garis bawahi. Kalau perubahan kimia ditandai dengan terbentuknya gas, endapan, perubahan suhu, perubahan warna, perubahan bau, dan perubahan rasa. Jadi ini yang paling menonjol gitu ya, paling terlihat di perubahan fisika dan perubahan kimia. Jadi kalau di perubahan fisika itu nggak ada perubahan warna, nggak ada perubahan rasa, dan nggak ada perubahan bau. Kalau di perubahan kimia itu pasti ada perubahan warna, perubahan bau, dan perubahan rasa. Itu ya. Contoh perubahan fisika dan kimia. Perubahan fisika itu contohnya beras diubah menjadi tepung beras, kan tetap jadi beras, ya kan? Kayu diubah menjadi kursi, kan tetap dasarnya dari kayu. Gula dilarutkan dalam air, kan tetap nanti kalau kalian panaskan lagi akan tetap jadi gula lagi. Bola lampu listrik menyala, air berubah menjadi es, air berubah menjadi es berubah menjadi air. Itu adalah perubahan fisika. Kalau perubahan kimia, singkong menjadi tapai, singkong menjadi tapai, warnanya berubah, ya kan? Dari putih menjadi agak kuning gitu ya. Lalu rasanya berubah, rasa singkong ya seperti itu ya. Kalau tape kan ada manis, ada kejutnya itu ya. Pembakaran kayu, kalau ini jangan dirasakan ya. Pembakaran kayu ya dilihat dari warnanya saja. Dari awalnya kayu itu coklat menjadi hitam gitu ya. Makanan basi, makanan basi ini juga rasanya kan pasti berbeda. Pernah ada makanan basi, makan makanan basi pasti ada ya. Susu diubah menjadi keju. Susu awalnya rasanya hambar, kalau dikasih gula manis menjadi keju. Keju rasanya ya kayak keju gitu ya. Perkaratan besi. Nah, ini jangan dicoba juga ya. Jangan sampai didilat ini ya, dijilat. Oke. Nah, itu saja dari bab 3. Apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan ke pengurus-pengurusnya. Untuk tugas kalian kerjakan di LKS kalian itu pilihan ganda bab 3. Tidak usah dikumpulkan, dipelajari lagi di LKS-nya. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.